warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pagi ini kita ya dulu seperti biasa. Semangat. Pagi. AP2, change. AP2, komitmen. AP2, collaboration. AP2, yes we can. Selamat pagi seluruh askar Inten yang saya cintai dan saya banggakan. Seperti biasa, kita untuk pagi hari ini di awal minggu kita melakukan kegiatan apel sigar atau apel kesigapan personil untuk terus menerus untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi penting untuk menjadi bahan kita atau menjadi pegangan kita selama melakukan kegiatan operasional maupun pelayanan bandara, termasuk operasional kerja dalam 1 minggu ke depan. Jadi ada 2 hal yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama adalah terkait dengan protokol kesehatan. Tidak pernah saya untuk terus mengingatkan teman-teman untuk mematuhi 3M, 5M, pastikan seluruh aktivitas kita, terutama perlindungan terhadap pekerja dapat terjamin keberlangsungannya. Samping itu, mungkin secara khusus minggu lalu juga sudah ada edaran dari Kementerian BUMN, turunkan lagi ada edaran dari Direktur bahwa kita harus memastikan bahwa kapasitas ya atau di angka 25% untuk yang WFO. Minta ini benar-benar dipegang. Saya lihat hari ini ya yang COVID, orang yang hadir, ya, harapan saya itu memang sudah di tingkat okupansi yang hanya 20%. Teman operasional, kebutuhannya sudah dihitung juga, tetap memperhatikan dari kesehatan. Ini menjadi penting karena memang kita tahu di beberapa daerah sudah menunjukkan peningkatan kasus COVID. Jakarta sudah secara 3 hari berturut-turut bus di hampir, bahkan kemarin sudah 5.000 kasus hari. Baca ke online nasional per jam itu sudah 15 orang yang meninggal karena COVID. Kita bersama, juga saya pantau untuk pergerakan di Lampung, mudah-mudahan tidak termasuk zona lain ya. Jabodetabek, Bandung Raya, sampai tidak hati tetap fokus untuk memastikan protokol kesehatan dijalani. Testing, dan khusus minggu ini saya juga sudah lakukan, kalian sudah bersurat, saya sudah koordinasi dengan Pak PLT untuk melakukan karena diarahkan oleh Pak MA sampling. Ketahui personil yang bertugas khususnya frontliner juga ada di back office, kita tidak merasa sesuatu hal pen-pen. Kan dengan sampling bekerjasama dapat dukungan dari KKP. Alhamdulillah sudah sampai saat kemarin sudah 26, termasuk saya baru pulang dari Jakarta, saya melakukan sampling kemarin, alhamdulillah negatif. Kemudian ini adalah suatu profil kesehatan, gambaran bahwa kondisi karyawan kita masih dalam jauh, tapi kembali lagi sampai lengah jatuhkan. Dan ini sampling yang kita lakukan ini kita akan lakukan dengan random, kita akan melihat yang
buruk, maksudnya di kondisi melakukan pengukuran suhu setiap hari dia termasuk walaupun masih dalam kondisi normal kita para pimpinan unitnya untuk melakukan. Maksud saya karena saya merasa saya baru dari zona merah, saya itu kemarin saya masuk lagi ya ingin memastikan bahwa yang saya sampaikan sehingga bahwa perlakukanlah diri kita sebagai seseorang yang sedang terjangkit atau terpapar COVID, jaga jarak tetap, kita pakai masker dan kita kemarin alhamdulillah dapat support, kita penting. Lalu kemudian kedua, klaster keluarga itu sangat tinggi kemarin dari hasil paparan dari Bank BRI yang sedang ini dilakukan Business Recovery Initiative, salah satunya work protection. Satu sumber penularan itu adalah dari keluarga. Diarahkan ke teman-teman JE, teman-teman yang di tinggalnya atau satu rumah dengan orang-orang yang manula, segera divaksin. Kita koordinasi juga dengan KKP, mereka memberikan peluang itu. Kita segera daftarkan, atau kalian punya orang tuanya ada di rumah belum divaksin, segera divaksin, daftarkan ke Bank Radit untuk diteruskan ke KKP. Dapat dilakukan vaksinasi ini menjadi peluang sekali, terutama untuk manula. Tujuannya apa? Kali kita untuk melakukan memutus mata rantai penularan COVID di lingkungan keluarga. Sebab kita yang paling rentan, kalau kita sudah punya niat bahwa kita adalah orang yang sedang terpapar, jangan sampai orang tua kita terpapar juga. Sampai ke Jakarta ya, pas saya cuti, saya menengok keluarga, saya di rumah saya pakai masker, berhadapan dengan ibu saya aja memakai masker, saya suruh ibu saya memakai masker. Tujuannya itu, kita tidak mau, saya tidak tahu apakah saya membawa penyakit dari sini, dan saya ketika saya kembali lagi ke sini, jangan sampai membawa penyakit. Dan itu dengan di setting. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Walaupun sudah cukup tinggi, tapi Lampung baru 80 data. Masih ada 15% lagi, mungkin pada saat itu ada beberapa yang masih status penyintas belum 3 bulan. Ada juga yang yang berhalangan, sedang ada atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi. Saya minta dengan sangat, dan bahkan akan saya membuat edaran nanti per 1 Juli semuanya divaksinasi yang 15% itu. Namanya sudah ada, saya akan membuat secara surat. KKP akan support juga, kita akan vaksinasi di per KKP 15% itu. Mudah-mudahan apa yang penyintas kemarin saya lihat sampai hari ini alhamdulillah kita 0 kasus untuk hari ini, per hari ini. Terakhir ya sekitar bulan Mei sudah kembali aktif. Dan berarti kalau hitung-hitungannya ada beberapa penyintas yang total kita sudah memiliki penyintas hampir 14 orang termasuk keluarga. Kita akan lakukan vaksinasi, dan setengah di antara mereka karena sudah, saya pikir sudah di atas 3 bulan harusnya sudah bisa dilakukan. Tidak ada alasan lagi takut jarum suntik. Itu ya kita seret rame-rame lah buat kebaikan kita semua. Untuk yang belum, kecuali memang ibu yang Betty enggak kan? Dan Betty sudah bisa vaksin ya, sudah di atas 3 bulan. Jadi mudah-mudahan adalah biar kita, upaya kita untuk memutus kita pelayan publik, jangan sampai nanti jadi yang klaster bandara sudah mulai disorot lagi. Apa yang harus dihindari
darilah yang kita back itu loh kan ke masyarakat ke Banten sehat di tas 3 personilnya pun Allah ada yang saya sampaikan yang kedua mungkin terkait dengan organisasi core values Pekan ini saya juga ingin menyampaikan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif perlu dipegang atau diimplementasikan oleh seluruh karyawan insan PT Angkasa Pura II Group Karinder, yaitu bagaimana kita melakukan saling komunikasi kan baik secara internal maupun stakeholder, mulai dari masing-masing unit kerja kita kolaboratif, bukan melempar suatu saling membantu. Apa sih tujuannya dari kolaboratif itu? Menurut saya ada 3 hal. Pertama, membuat semuanya menjadi satu lebih efektif, efisien. Lalu tujuan kedua dari dilakukannya kolaboratif adalah kita akan memunculkan atau menghasilkan ide-ide yang baru. Dengan itu kita perlu melakukan kolaboratif. Dan terakhir menurut saya adalah kita mendapatkan pengalaman baru dari kolaboratif kita. Itu tujuannya kenapa kita harus mengimplementasikan core values akhir yaitu kolaboratif. Caranya gimana? Lakukan kolaboratif. Yang satu, membangun jalin silaturahmi, maupun hubungan, tentang relasi, tentang jaringan. Saya mulai itu sebagai senior pucuk pimpinan di sini. Setelah lakukan itu, saya datang dan stakeholder. Kita harapkan itu juga dilakukan. Jajaran di bawahnya, Bang Geri mungkin lebih level di bawahnya bisa kami mengetahui apa ya, artinya mengetahui keunggulannya apa dari masing-masing, apa yang bisa kita dapatkan dari mereka. Bangun jaringan itu belum tentu harus berkolaborasi. Kalau kita terus hanya memaintain suatu jaringan, tujuan akhirnya tidak mendapatkan total, kita hanya beratnya kita hanya menyampaikan bahwa apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support, itu berarti kan sepihak saja. Buat apa kalau kita terus-menerus membuat jaringan? Nah, itulah kita harus membuat satu, kita harus tahu keunggulannya dan tujuan kita harus mendapatkan manfaat dari kolaborasi. Yang pertama kita melakukan, kalau pacaran itu ya istri lah, bangun suatu ikatan antara kita dan. Terus kedua, kolaborasi itu harus dilakukan kan gitu loh. Kita harus, kita Angkasa Pura adalah pengusaha pengetara ya, jangan kerjasamanya holding, tapi kan holding tidak pas satu dengan Angkasa Pura II saja, kan? Ternyata holding itu nanti, holding adalah satu gambaran bahwa itu adalah representasi dari kolaboratif. Memang harus kan different skill dan terus harus kolaborasi. Ini ada sudah banyak yang kita lakukan di sini dengan Kalbe. Kita pegang alat-alat atau produksi alat-alat kesehatan dengan suplemen, vitamin dan lain-lain. Mereka membandingnya menjadi satu beberapa pilihan paket.
kita tidak punya kemampuan terhadap itu. Kita butuh itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita menyediakan fasilitas itu, walaupun bukan kita menyediakan, itu adalah kolaboratif. Akhirnya kita memberikan kesempatan APS dalam Parmalat berkolaborasi. APS bukan bidangnya ujian, rapid test ataupun genos gitu. Kita harus menggandeng Parmalat. Itu adalah satu konsep kolaboratif yang kita lakukan dan ini terapkan dengan pasang surut gelombang finansial yang sedang dihadapi perusahaan. Itu menjadi sesuatu yang harus dikedepankan, konsep kolaboratif. Tadi dengan kriteria tadi harus berjualan lah. Sony jualan bakso ya temennya ya harus campur atau apa. Tapi jualan apa? Yang sebelahannya gitu ya mereka caranya kolaborasi. Kalau udah makan bakso ya nggak akan makan somai juga nggak akan makan bakmi, mungkin nggak. Itu ada pilihan. Tapi kalau temannya adalah apa atau apa, different skill, different lahir jelas. Kolaborasi itu harus dibangun dengan kejelasan. Kejelasan ibarat kalau kayaknya harus jelas apa APS melakukan apa, Parmalat melakukan apa, sampai berapa bandara kita diseret-seret. Jadi kesalahan Parmalat, kesalahan Parma, Pasapura diseret-seret, harus jelas. Itu hanya menyediakan ini kasnya untuk layanan terhadap ujian itu ada di Parmalat, jadi jelas. Dan kalau perlu dibuat dalam hitam di atas putih. Tapi boleh, tapi balik ke masih tadi kurang keracunannya apa tadi yang disalahin gara-gara makan baksonya. Jelas jadi perusahaan holding itu sudah jelas juga akan mengklasifikasikannya buat sampai mana, sudah sampai mana, PC sampai mana, dan lanjut. Saya pikir itu dimulai dari kita sendiri sebelum kita berangkat kolaboratif, karena sifatnya lebih ke strategik. Kita mulai dari satu yang paling adalah karena kita mau mulai dari unit masing-masing, teamwork. Sebelum kita ke kolaboratif, ya kita ke teamwork, memulainya dari masing-masing unit kerja, lalu antar unit itu artinya bisa tetap dalam satu bidang, misalnya di teknik, ya mulailah mana bekerja sama dari teman-teman elektronika bandara, bagaimana dia mengkolaborasikannya dengan infrastruktur teknik dan operasi dengan keuangan bagaimana. Tadi kembali, memang harus memiliki diferensial skill atau disiplin yang berbeda. Mungkin dalam satu kita yang di core bisnis ya. Saya dari teamwork ke depannya untuk implementasikan kolaboratif core values. Kolaboratif sebagaimana salah satu core values kita lebih mudah. Pikir itu, tetap jaga kesehatan, baik mulai dari keluarga, di rumah, di kantor, final, kan protokol kesehatan tetap terpenuhi, testing, treatment dan sampling juga dilakukan. Jangan menolak sampling, nggak Pak. Saya lagi sehat dan lain-lain ya. Kita lihat dulu sejauh mana, jangan sampai nanti project nggak sehat ya karena pilek ya, kan kalau nonton film Korea ya salah. Tapi kalau udah 3 hari berturut-turut itu kan kita potongan.
ketat, salam tangguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kegiatan kerja kita ini dan ke depan akan berikan kelancaran dan selalu kesehatan, terjauhkan dari penyakit terutama COVID. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Inten integritas, Laskar Inten peduli, Laskar Inten konsisten, Laskar Inten sikap siap. Siap, rek.